Halo, selamat malam teman-teman. Ya, sekarang kita lagi prepare untuk berangkat Aurora hunting. Apa aja yang kita bawa? Oke, yang pertama gue bawa ini mikrofon. Jadi yang satu gue simpen di case, standby di case. Soalnya kenapa? Karena ternyata tadi mic gue mati karena kelamaan di luar. Jadi gue memutuskan untuk menyimpan satu di case. Terus bawa apa lagi? Ada headlamp karena kita mau berburu kodok. Ada nggak tahu ini namanya apa, lupa. Ini buat jalan di salju biar nggak kepleset, karena kalau sepatu doang licin. Tadi hampir kepleset, sudah kepleset malah. Terus apalagi, kamera tentu saja. Mari kita lihat bongkar. Ada tripod. Ada botol minum, kita mau minum wedang jahe di sana nanti sambil menunggu Aurora datang. Gelas-gelasnya. Sarung tangan simpen dulu di tas karena mau pakai sarung tangan yang tipis soalnya megang kamera. Apalagi. Oh iya, kita bawa juga ini snack-snackan buat makan di sana, walaupun nanti di sana jadi es ya, membeku makanannya, tapi nggak apa-apa. Iya, sekarang jam 11:10. Ya, telat, tapi nggak apa-apa, karena maksimal itu kalau di Aurora forecast katanya maksimal jam 1, jadi kita masih ada waktu. Terus juga utamakan Arsenal. Oke, paling itu saja ya. Udah sih. Pokoknya ikutin kita dari perjalanan untuk mendapatkan Aurora. Semoga dapat. Semoga. Karena di aplikasi ini terakhir ngecek tadi 31% untuk mendapatkan auroranya. Ya. Seperti ini. 31%. Bisa lihat. Yes. Dan ini udah di zona oranye. Zona oranye itu potensinya lumayan. Oranye 30 until 49% chance of seeing aurora katanya. Semoga aplikasinya bener. Kebanyakan sih bener ya. Jadi kalau memang ini hunting auroranya kita nggak dapat auroranya, berarti kita coba besok lagi untuk terakhir, karena besok adalah malam terakhir kita di sini. Jadi semoga kalau bisa ya malam ini dapat, kalau nggak bisa besok semoga dapat. Kalau emang nggak bisa ya kapan-kapan lagi kita ke sini atau ke tempat-tempat aurora yang lain. Jadi ya, kita mau langsung berkemas, habis itu langsung berangkat. Ya, teman-teman, kita memulai perjalanan dari hotel. Ini perjalanan bakal memakan waktu sekitar 10-15 menit, ditempuh dalam jarak 1,5 meter. Ya, nggak begitu jauh. Kenapa gua jalan 1,5 kilometer? Karena kita nyari tempat yang gelap
dan nggak ada polusi cahaya. Jadi di sana nggak akan ada city light. Itu pengaruh juga soalnya sama aurora. Jadi kemungkinan aurora bakal muncul di tempat yang tidak ada cahaya sama sekali. Nih, semoga kita dapat aurora. Bisa. Semangat. Sebelah sana langitnya clear, tapi sebelah sana banyak awan, nggak tahu kenapa ya, bisa gitu ya. Emang kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan setelah kita sampai di lokasi aurora hunting, sayangnya ini yang terjadi. Cinta satukan hati, kuatkan jiwa menghadapi dunia. Segala cinta dan luka, kuatkan semua persahabatan. Kita menantang impian di atas awan, kita akan menang. Kita menakluk dunia di atas awan, kita akan
pagi teman-teman. Sekarang di sini jam 8.30 dan gue mau sarapan dulu karena hari ini bakal full kegiatan banyak. Jadi ikutin kita terus. Naik anjing apa naik anjing? Naik anjing mahal banget, tapi cuma naik anjing coba. Ngopi dulu teman-teman. Jadi ini kita baru selesai breakfast dan mungkin setelah ini nyantai-nyantai dulu, terus paling bersih-bersih dikit. Sekarang di sini suhunya mencapai minus 31 derajat Celcius. Jadi lebih dingin dari kemarin karena kemarin minus 28. Ya, jadi hari ini lebih dingin. Terus kita juga hari ini bakal banyak agenda. Termasuknya kita bakal ke Santa Claus Village. Di situ kita akan berkunjung ke dalam melihat-lihat galeri Santa Claus Village dan kalau bisa kita bakal ambil foto sama Papa Noelnya sama Sinterklasnya. Biasanya gitu sih kalau lihat di YouTube sih, minta foto terus ngobrol terus nanti bikin nggak dong, bikin apa, postcard ya, minta duit karena kita sudah habis duitnya ya. Paling habis dari Santa Claus Village kita lunch, kita mau nyobain salmon soup. Katanya di sini sangat-sangat terkenal, jadi kita mau nyobain salmon soup. Teman-teman, jadi gue mau bahas sedikit tentang aurora hunting yang kemarin kita jalani, kita lewati. Dan ya, kita waktu itu berangkat dari hotel sekitar jam 12 kurang 20 menit. Ya. Dan perjalanan ditempuh dalam waktu 20 menitan ya. Selama di perjalanan masih oke-oke aja, happy sekali kita. Happy sekali. Nggak ada kendala, nggak ada halangan suatu apapun. Dan tepat 20 menit kita sampai sana. Surprisingly, waktu kita sampai sana, tunggu cuma 5 menit, kita langsung dapat si auroranya. Itu adalah kejadian-kejadian langka ya. Kejadian yang jarang terjadi. Biasanya aurora itu harus bolak-balik beberapa kali ya baru dapet. Karena ya itulah, aurora itu susah diprediksi walaupun lihat aplikasi. Itu kadang juga suka berubah-ubah. Aplikasi itu berubahnya per menit, jadi benar-benar per menit. Kita harus sebelum aurora hunting nanti teman-teman kalau misal ke Swedia, ke Norway atau kemanapun negara-negara yang ada aurora dan kalian ke sana untuk aurora hunting, kalian harus download aplikasi Aurora Forecast dan harus sering-sering pantau karena itu benar-benar berubah terus, nggak cuma per jam tapi per menit kadang berubahnya. Kemarin itu gue seharian mantau dari pagi, agak-agak pesimis karena di pagi itu cuacanya berawan, jadi pesimis lah. Dan di situ tertulis kesempatan aurora muncul itu 1% di pagi ya, cuman dikit naik, tapi dikit doang.
di siangnya naik 2%. Sore naik lagi 4%. 4% itu kemungkinan sangat kecil. Tapi gue ngecek terus mantau sampai nggak tidur. Jadi sehari kemarin tuh cuma tidur 24 jam demi aurora itu. Dan pas malamnya gue cek lagi, naik lagi. Alhamdulillah naik lagi 18%. Dan gue cek juga langit, gue cek langsung langitnya perlahan clear gitu, bersih, nggak berawan lagi. Dan puncaknya akhirnya kita memutuskan untuk berangkat karena pas ngecek beberapa menit sebelum berangkat, gue cek lagi itu peluangnya meningkat drastis dari angka 18% tiba-tiba naik 41%. Dan ada orang yang Aurora Forecast user juga itu ngelaporin lah, ini report ke aplikasinya bahwa aurora terlihat. Itu yang bikin gua pede buat kesana. Jadi ya udah, kita memutuskan untuk berangkat dan ternyata benar. Itu di jalan sambil ngecek juga, sambil ngecek aplikasi. Kalau tiba-tiba turun ke 1% ya balik kita. Tapi stabil di 41%. Kita udah mau nyampe juga 41%. Dan akhirnya kita sampai, ternyata tunggu 5 menit langsung dapat auroranya. Itu sangat-sangat luar biasa, sangat-sangat amazing. Kalau kata orang Perancis, incroyable, dan unbelievable, benar-benar bagus banget. Tapi kalau dilihat pakai mata telanjang gitu, bukan mata keranjang ya, mata telanjang itu samar-samar auroranya. Memang harus pakai kamera sih. Kalau pakai kamera kelihatan jelas banget. Tergantung lensanya ya teman-teman. Karena sebelum berangkat gue beli lensa dan ya lumayan harganya, tapi worth it buat aurora. Pokoknya itulah teman-teman, kalau mau aurora hunting nanti jangan lupa download Aurora Forecast, itu sangat penting. Dan harus sering-sering dipantau juga. Terus oh iya, kemarin kita aurora hunting bawa apa, termos air dengan wedang jahenya, tapi ternyata tidak sempat karena kedinginan. Itu benar-benar menyiksa. Di sana kita 1 jam, itu sangat-sangat menyiksa, sangat menyakitkan. Gua sendiri muka kering, perih, kayak kaku gitu rasanya. Terus jempol kaki mati rasa, udah mulai kerasa lah di situlah. Semuanya beku. Kamera gua makanya itu nggak sempet nge-record full momen-momen di sana, karena gua mikir yang penting auroranya ke-record. Jadi nggak sempet record banyak karena kamera gua tiba-tiba ngehang, apa bahasanya tuh ya, pokoknya nggak bisa dipakai lah, beku, burem langsung tiba-tiba. Lensanya kayaknya nggak beku deh. Kacau, bener-bener nggak bisa dipakai lagi tuh kameranya, gila ya. Pokoknya nanti teman-teman kalau mau aurora hunting juga harus bawa peralatan yang proper, terutama untuk kamera. Kalau teman-teman bawa kamera harus yang proper. Misal kalau udah tahu di suhunya kayak gini ya, minus tinggi, minus 28, minus 30, kalian harus bawa kayak contoh heating lens buat penghangat lensanya, atau bisa pakai rain cover. Kamera rain cover itu juga bisa. Jadi benar-benar harus proper. Itu jangan kayak gue. Sebenarnya gue pengen beli juga, gue udah masukin keranjang ke Amazon, cuman waktunya nggak ngejar, jadi ya udahlah, pasrah aja. Dan ternyata benar, kamera gue tidak bisa dipakai. Tapi untungnya udah nge-record auroranya, itu yang terpenting gitu. Dan
Ini pengalaman yang sangat-sangat memorable, nggak akan terlupakan. Siapa yang nyangka gitu seorang Askal bisa berkunjung, bisa jalan-jalan ke Finland untuk melihat aurora. Itu sangat-sangat nggak pernah terbesit di benak gua, sama sekali nggak pernah terbesit di benak gua untuk datang ke Finland melihat aurora. Itu nggak pernah terbayangkan. Jadi ya karena berkat usaha gua, kerja keras gua, doa orang tua, akhirnya gue bisa kesini dan melihat langsung dengan mata kepala sendiri gimana bentuknya aurora, gimana keindahannya aurora. Ya itu sangat-sangat menyenangkan. Dan gue bakal rekam semua momen yang gue lakuin di sini. Bakal gue simpen biar anak cucu gue nanti tahu, oh Abi pernah kesini ya, oh Mbah Kung pernah kesini ya. Cukup sekian sesi curhat-curhatnya, ngobrol-ngobrolnya. Semoga teman-teman dikasih kesempatan untuk datang ke negara yang ada auroranya. Semoga kalian juga bisa nyusul ke sini. Gak cuman gue doang, orang Kudus Pride yang mau ke sini harus benar-benar usaha keras ya. Saya ke sini tidak langsung, tidak instan ya. Saya bisa ke sini tidak instan. Perjuangan gue ngelamar kerja, ke sini, ke situ, sini ditolak, ke situ ditolak, diremehin segala macem. Tapi namanya cowok ya, harus kuat mentalnya. Nah, itulah berkat mental yang kuat bisa bertahan sampai sini, bisa bertahan sejauh ini. Itu harus untuk cowok-cowok. Jadi ya cukup sekian sesi ngobrol-ngobrolnya. Setelah ini gue mau nyebat bentar, maksimal 1 batang, karena ngerokok di suhu minus 30 derajat itu perih ya bibir ya. Amandel kena. Pokoknya cukup sekian dari saya. Wabillahi taufik walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah, setelah kita berlayah-layah di kamar tadi habis sarapan, ternyata kita terlena ya. Ini sudah jam 12, sudah hampir jam 12 dan kita baru keluar. Tadi pengennya sih tidur ya, dingin di luar. Pengennya tidur nyenyak, di kasur, anget, enak. Tapi habis itu mikir lagi, sudah hampir 30 juta keluar dari dompet kita. Jadi habis itu langsung beranjak dari kasur dan langsung keluar dari hotel untuk ke Intersport dulu. Jadi kita mau ke Intersport dulu. Kayaknya gue mau beli penutup kepala sama hand gloves buat bertahan hidup selama di sini, karena gue cuman bawa 1 setel winter clothes. Jadi harus mau nggak mau harus belanja lagi. Oke teman-teman, ya ikutin terus keseruan kita pada hari ini. Jangan kemana-mana. I'll be right back. Ya, jadi kamu long john 1 set ya, 1 set celana dan atasan, karena celana dan atasan saya, long john saya sudah apek, sudah bau fermentasi.
Ketawa dong, geter dong. Ya. Dan harganya cuman 20 euro. Jadi 20 euro oke lah. Mahal sih kalau dirupiahin. Tapi better lah yang lain. Yang lain 40 semua, di sini ada 40, 50, gila bang. Dikira nama gua Muhammad Askal Hartono. Ya. 30 and 90 cents. Oke guys, jadi apa yang kita beli di Intersport dan H&M? Ya, yang pertama adalah topi macan gundul. Itu buat Kak Cici. Ini buat Askal, hadiah ulang tahunnya. Belinya jauh ya, ke Finland. Ya, ini murah. Makanya aku beliin, kalau nggak murah nggak mau. 5 euro. Terus ada topi, soalnya Askal komplain topiku itu kayak topi apa? Topi Natal. topi nata. Karena ada kuncupnya. Terus aku beli topi juga. Terus ada Deketin terus mic-nya tadi. sabar. Terus ada ini untuk kamera kita nanti malam. Untuk si pinggang lensanya. Buat Oke. biar anget ya. Biar lebih tepatnya biar nggak beres sih. Kan dari kemarin tuh dia beres. Kasihan dia nanti kena flu. Terus ada ini itu yang tadi Askal beli satu set warmer. Soalnya dia udah nggak punya daleman lagi, katanya udah bawa fermentasi. Terus kita beli ini buat gua hand glove 2 pasang, murah 8 euro ya kayaknya. Terus kita beli Mic-nya. Biasa. Terus kita beli ini ada warm pad heat pack. Nah, heat pack. Mana sih? Nah, food warmer sama hand warmer. Kita beli ini buat nanti malam supaya kita nggak mati jegang di antara SS itu. Karena kemarin itu sebenarnya tangan gua itu frozen sampai biru banget, dan sekarang ini kuku gue tuh masih kerasa ngilu. Sekarang udah oke lah, nggak apa-apa. Udah sih itu aja belanjaan kita untuk sekarang. Terus habis ini kita bakalan ke Santa Claus Village, semoga keburu. Kayaknya keburu sih ya, karena masih jam 1-an. Di sana juga nggak bakal lama, karena -31 bos. Kita takut nanti kita jadi ice pop di sana ya kan, jadi ya udahlah. Sampai ketemu di Santa Claus Village, kita bakalan ngevlog kecil-kecilan di sana. So ikutin terus. Bye bye. Pegang lensanya. Bagus topinya ya. Buat bos. Ini tinggal WhatsApp grup macan. PP jam berapa? Jangan ninggalin lagi dong, kemarin nggak ngajakin. Parah tuh. Shit situ.
Ya, teman-teman, kita udah sampai di Santa Claus Village setelah menempuh perjalanan tadi dari shopping center sekitar 10 menitan lah, nggak jauh kok. Jadi apa sajakah yang ada di dalam? Mari kita lihat. Di utara Finlandia, tepat di bawah lingkar Arktik, ada tempat di mana dongeng terasa nyata. Inilah Santa Claus Village, Rovaniemi. Rumah resmi Santa Claus yang bisa dikunjungi sepanjang tahun. Satu langkah melintasi Arctic Circle, seolah membawa kita masuk ke dunia cerita. Salju, udara dingin, dan bangunan kayu Nordik menciptakan suasana hangat di tengah beku. Dan di sini gue belajar satu hal sederhana. Keajaiban itu nyata kalau kita mau mempercayainya. Ini kita sekarang lagi ngantri, cuman nggak tahu ngantri apa. Kayaknya bakal ini sih, ngantri ketemu sama Papa Noel, Santa Claus, Sinterklaas, untuk ya kayak ngobrol bentar, terus foto-foto, terus masukin postcard dengan kata-kata, dengan wishes, ya dengan harapanmu apa di tahun ini. Kayaknya gitu sih, kayaknya ya, kalau nggak salah ya. Mari kita lihat. Ya, jadi kita udah ketemu Papa Noel ya kan. Terus tadi kita juga udah foto-foto. Nah, jadi sistemnya itu ada dua sistem. Kamu mau langsung bayar di situ, terus dapat kartu, dapat digitalnya. Atau kedua, kamu nanti dikasih kayak barcode gitu. Nah, barcode itu nyimpen fotonya kamu, dan kamu kapanpun mau check out itu foto, itu tinggal buka di scanningnya, barcode-nya. Terus nanti bakalan muncul, dan itu berjalan selama 400 hari. It's mean lebih 1 tahun lebih dikit lah. Jadi kapanpun kamu bisa ngeprint itu foto, tapi minimal itu bayarnya sekitar 55 euro. Ada paket-paketnya sendiri. Jadi kalau kamu mau ngambil semua paket itu totalnya sekitar 110 euroan kalau nggak salah. Jadi kita ngambil itu yang kita ngeprint sendiri. Karena kalau langsung bayar, nah, kalau takutnya kalau langsung bayar sekarang itu fotonya atau apanya itu hilang, ya kan? Jadi mending kita bayar itu atau kita beli itu pas kita bener-bener udah aman, udah nyaman, tinggal apa segala macam. Nanti tunggu balik ke X dah, baru bisa. Lebih tepatnya Nggak ada duit sih. Setelah ini kita mau keliling-keliling lagi, kita lihat apa aja yang ada di Santa Claus Village ini. So ikutin kita terus. Habis itu kita bakalan pulang dan makan sup salmon. Coba lu bayangin. itu makanan khas ini ya. Ya, sup salmon itu makanan orang, lebih tepatnya orang Skandinavia.
Belum. Selamat malam teman-teman. Jadi kita udah ada di restoran Roca Street Bistro. Dan di sini jual salmon soup dan signaturenya adalah salmon soup. Salmon soup itu kalau dalam bahasa Suomi atau bahasa Finlandia namanya loheikiru. Mari kita coba rasanya seperti apa. Apakah seperti salmon lodeh? Saya tidak tahu. Mari kita coba. Kita coba, ada salmon. Ini apa ini? Bentar. Kentang. Kentangnya enak. Rasanya ngentang banget. Kita coba kentang dan salmonnya. Enak ya, mantap. Enak rasanya, nggak yang kayak rasa atau strong gitu, ada micinnya, cuman rasanya asin gitu doang, khas makanan orang bule, jadi nggak terlalu strong banget, tapi enak. Kita coba kentang dengan dealnya. Ini lebih enak kalau makan barengan kentang, salmon, dan dealnya itu enak, ada rasa-rasa flavor dari dealnya. Oke ya. Terus di sini ada roti sarang semut, saya tidak tahu namanya. Nah, roti lah. Kita cobain. Oh, rasanya bentar. Rasanya tuh kayak ada kismis-kismisnya. Kayak ada kismis-kismisnya. Ini sedikit manis gitu. Enak. Tapi nggak tahu, nanti gua cari di Google namanya apa ya. Oke. Selamat makan, bon appetit. Ya, kita udah selesai makan, udah kenyang. Sekarang kita mau coba ke namanya Roro Asian Market. Kita mau coba ke Asian Market, siapa tahu ada Indomie atau mie-mian gitu buat makan kita di kamar nanti. Usai sudah keseruan kita pada hari ini, gua Askal pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa besok.